pagi. Pagi. Sebelum kami mulai drama kali ini, izinkan kami untuk mengucapkan salam. Panganjali. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya. Salam kebajikan. Yang Kofifa 1, orangnya live bareng-bareng liburan ke Kediri. Sebelum kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putu Panedia Tari, nomor absen 41, berperan sebagai calon ketua DPR nomor 2. Perkenalkan, nama saya Budi Made Bagasra Sada, absen 8. Saya sebagai Anta Kelvin. Perkenalkan, nama saya Putu Panedia nomor absen 39, sebagai masyarakat dan demokrasi. Perkenalkan, nama saya Dika Dameta Devi Korin Pertayani, nomor absen 31. Saya di sini menggantikan Dayu, berperan sebagai masyarakat yang tidak demokratis. Perkenalkan, nama saya Madika Senada. Absen 17, saya sebagai calon DPR nomor 21. Nah, jadi di sini kita akan mulai dramanya, di mana drama kali ini mengusung atau menyelenggarakan bab mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Pada suatu hari yang cerah, sedang diselenggarakan pemilihan calon ketua DPR untuk menjadi wakil rakyat nantinya yang menyalurkan suara rakyat ke parlemen yang lebih tinggi. Sebelum diadakannya pemilihan di lapangan umum, kedua calon ketua DPR kita mulai menyampaikan orasinya di depan khalayak yang ramai untuk nantinya masyarakat dapat memilih mereka. Ayo kita mulai dramanya. Silakan Kelvin. Selamat siang para rakyat sekalian. Selamat siang. Jadi di sini hari ini saya akan membuat kesepakatan pada kalian semua. Jika saya terpilih menjadi ketua DPR, saya akan menurunkan harga BBM yang melambung naik. Ini buat itu, ini ada bang, tangan kanannya Kelvin. Kelvin, kamu mau apa ya? Apa nih, Din? Kalian ngomongin apa nih? Tahu nggak sih, itu sikap tidak demokratis, tahu? Kita negara kita harus demokratis, tahu nggak sih kalau misalnya negara demokratis nih ya, kita tuh bisa aman, damai, tentram. Kalau ada sosok gini, kapan korupsi bisa dibantas? Nah, sekian drama yang dapat kami tampilkan. Mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Setelah ini kami lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Silakan, mungkin ada yang kurang jelas dari drama kami, tapi nanti pastinya sesi gamesnya itu tidak jauh dari dialog drama. Jadi silakan ditanyakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Mungkin ada yang bertanya, silakan Ratna. Jadi sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Dr. Putri Ratna Marlama Sudata, absen lama 34, akun baru 33. Jadi saya di sini ingin bertanya karena saya merasa sedikit ragu dan juga sedikit bingung dengan sistem demokrasi yang berdasarkan cara penyaluran. Jadi secara spesifik, apa sih perbedaan demokrasi secara tidak langsung dengan perwakilan rakyat? Karena yang seperti saya baca di buku, itu keduanya hampir mirip. Jadi apakah ada perbedaan spesifik dari keduanya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Ratna. Jadi terima kasih untuk yang klarifikasikan. Jadi aku mau tanya nih, kan tadi kalian udah menyinggung kan kalau atasan ataupun pemerintah yang dulu itu kan kayak tidak melaksanakan sistem demokratis kan. Jadi apa sih yang kita bisa lakukan sebagai anak muda untuk mencegah adanya hal-hal yang seperti ini terjadi lagi di masa depan? Mungkin kita sebagai generasi muda bisa belajar dari apa itu demokrasi. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain lagi? Ya, silakan Yunia. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Yunia Wulandari, absen 37. Di sini saya ingin menanyakan, bagaimana jika demokrasi yang diterapkan di Indonesia itu bukan demokrasi Pancasila? Baik, sekian dari saya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Ratna, Riti, dan juga Yunia. Di sini saya izin menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dari Ratna. Bagaimana cara kita untuk membedakan antara
demokrasi perwakilan secara referendum dan juga demokrasi tidak langsung. Nah, di mana itu dapat dilihat dari jika melihat dari sudut pandang macam-macam demokrasi, cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi tidak langsung itu pure dia setelah dia memilih wakil rakyat, rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasinya lagi. Sedangkan demokrasi perwakilan yang berkaitan dengan sistem referendum itu saat beberapa contoh kasus itu masih membutuhkan aspirasi atau suara rakyat. Contohnya saat pengubahan undang-undang dasar kita sudah memiliki wakil rakyat, namun parlemen di atas itu masih meminta persetujuan ataupun suara dari rakyat-rakyatnya. Jadi itu merupakan demokrasi perwakilan secara referendum. Sedangkan jika dia demokrasi tidak langsung, jadi dia itu benar-benar tidak menanyakan lagi ataupun tidak menyalurkan aspirasi rakyatnya lagi, sudah mentok dari perwakilannya saja. Kalau perwakilannya bilang iya, ya udah iya. Kalau perwakilannya bilang tidak, berarti tidak. Itu dapat mengerti, Rata? Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi saya izin jawab pertanyaan dari Priti, bagaimana cara mencegah gitu, agar demokrasi tetap bisa berjalan. Jadi ada dua faktor. Yang pertama adalah internal, yaitu bisa kita dari menurunkan ego, fanatisme, dan juga intoleransi. Sedangkan dari faktor eksternal sendiri itu ada kurangnya penegasan dari aparat-aparat dan juga adanya penyalahgunaan kekuasaan. Oke. Dapat diterima? Bisa diterima. Siapa? Ya, terima kasih sama-sama. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir itu dari Yunia, apakah bisa negara kita di Indonesia itu tidak menggunakan demokrasi Pancasila? Itu jawabannya Emang tidak bisa, karena emang ideologi kita Pancasila tidak bisa diganggu-gugat. oke, jadi jawabannya itu nggak bisa, karena negara kita itu menggunakan demokrasi Pancasila yang dari ideologi sendiri, yaitu Pancasila. Baik, sekian sesi tanya jawab dan juga diskusi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila mungkin ada kurang materi yang dapat tersalurkan. Kami akan lanjut ke sesi yang asik-kan. Yang utama. Baik, jadi sesi selanjutnya itu sesi games yang kami beri nama Apakah Aku. Nah, di sesi games ini akan dijelaskan nantinya itu tata tertib dan juga aturan permainan, yang dimana nantinya ada 5 kelompok yang dinyatakan menang dan 3 kelompok yang dinyatakan kalah. 3 kelompok ini nantinya akan tetap mendapatkan hadiah, namun diberi tantangan terlebih dahulu, dan itu dijalankan oleh seluruh anggota kelompok, tidak hanya perwakilan. Nah, untuk tata tertibnya akan dijelaskan sekarang. Jadi bisa diterima untuk aturan mainnya. Yang pertama, teknik pelaksanaan dengan sistem siapa cepat dia dapat. Dan untuk seluruh soal yang akan ditanyakan itu sudah pasti ada di dialog yang tadi kami dramakan. Oh ya, sedikit tambahan agar game ini lebih menarik, jawaban yang singkat itu dapat diisikan pantun ya, agar dapat mendapatkan hadiahnya. Dimulai sekarang. Aku adalah sebuah kata. Aku sangat penting untuk sebuah negara. Aku telah diterapkan di Indonesia dan aku berasal dari bahasa Yunani. Aku memengaruhi bentuk pemerintahan agar keputusan-keputusan pemerintahnya yang penting secara langsung tidak menyesatkan. Dah, silakan Usman. 2, 3 makan nasi, jawabannya demokrasi. Oke, jawabannya. Pertanyaan kedua dimulai sekarang. Kelompok 1 ikan hiung lauk-lauk, jawabannya Inggris, Selandia, Swedia. Salah. Kelompok kedua. Itu duluan. Kelompok berapa? Kelompok 4. Ya, silakan. Aku adalah Meita, jawabannya Singapura, Inggris, Belanda. Oke. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Jalan-jalan ke Malaya, tidak lupa membeli gandum. Ku dengar kalian bertanya, jawabannya pasti sistem perwakilan dengan demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Aduh, kurang tepat nih. Gimana ya? Ada yang lain? Oke, nggak jadi angkat tangan. Silakan Gici. Jalan-jalan ke kota Lampung, jawabannya pasti demokrasi tidak langsung. Oke.
Jalan-jalan ke Malaya, tidak lupa membeli pepaya. Kalau dengar kalian bertanya, jawabannya pasti demokrasi periode 1959-1965. Oke, benar sekali. Siap? Pertanyaan terakhir dimulai sekarang. Silakan nomor 1. Kalau beli mie jangan lupa tiriskan. Jawabannya pasti korupsi kan? Oh, salah. Oh Oke, no. nomor berapa? Oke, silakan. Merebus air sampai menguap. Jawabannya pasti suap. Oke. Kelompok berapa? Kalian joget. Tidak mencerminkan pendidikan joget. Ya, lihatnya ya, silakan dipilih. Ya, kasih tahu kelompoknya. Apa? Oke, boleh dibicarakan nanti ditampilkan ke depan. Nyanyi kan? Oke, siapa namanya nyanyi? Bertiga aja. Aduh. Jadi hukumannya adalah menyanyikan Nona Nura sambil pegang hengan. 1, 2, 3. SMA dari satu kota utara, tetapi dan mengabdi untuk negara. Sudutkan sekolah berprestasi, unggul dalam mutu dan budaya, tidak menjadi perokok kemajuan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Maju terus sekolah lulus, laksanakan kewajiban. Engkaulah pembangun pendidikan dan budaya bangsa dan mulia. Marilah para insan cerdas, sambutkan langkah irama, menggerak terus ke depan, tingkatkan pendidikan putra bangsa. Prinsip-prinsip demokrasi. Pertama, adanya pembagian kekuasaan. Kedua, pemilihan umum yang bebas. Yang ketiga, manajemen yang terbuka. Yang keempat, kebebasan individu. 5. Peradilan yang bebas. 5. Peradilan yang bebas. 6. Pengawasan minoritas. 7. Pemerintahan yang berdasarkan hukum. 8. 9. Pers yang bebas. 10. Beberapa partai politik. Oke. Sayang ini sampai ketekan. Ini bawahnya. Bacanya gimana samaan? Bacanya bareng-bareng. Tadi hukumannya apa? Jadi kalian cuma keluar dan silakan dimulai dari sekarang. Demokrasi Pancasila Adalah suatu sistem demokrasi yang pelaksanaannya lebih mengutamakan pada asas musyawarah mufakat untuk kepentingan masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Oke. Baik, karena sesi games telah selesai, kami lanjutkan ke sesi penyerahan hadiah untuk masing-masing kelompok. Silakan yang terakhir menjawab.
kami. Kesekian dapat kasih, cukup sekian dan terima kasih. Jika ada kurang mohon dimaafkan, jika ada lebih mohon dikembalikan. Kami akhiri dengan para pesanti.